jelaskan. Kalau ini kan yang Ini terkait dugaan tindak pidana perbankan ya, bahwa klien kami adalah nasabah daripada Bank Rakyat Indonesia. Tanggal 11 Januari ya, ada 11 Januari 2022 ya, 2022 itu masuk uang dari mitra bisnisnya dari Surabaya sebesar 200 juta. Nah, uang ini untuk biaya operasional kayak karyawan dan lain-lainnya. Kemudian tanggal 13 Januari 2022, klien kami atas nama Madhur ini adalah nasabah BRI tadi mengambil dana tersebut untuk dibelanjakan biaya operasional tadi. Ternyata uang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian dicek melalui m-bankingnya, ternyata di tanggal 12 Januari terjadi transaksi ilegal tanpa sepengetahuan klien kami sebagai nasabah BRI. Nah, ini transaksi ini pemindahan buku atau apa saya nggak tahu. Ini sempat kami tanyakan di BRI tapi nggak bisa dijawab. Mereka nggak mau jawab, aku nggak bisa jawab. Yang jelas merujuknya kepada kewenangan pusat katanya. Kami ingin tahu ini apa transaksi, jenis kode transaksi seperti ini tanggal 12 Januari 2022. Nah, kemudian atas kejadian tersebut tanggal 13 Januari itu juga klien kami langsung bikin pengaduan melalui call centernya BRI dan telah dibuatkan laporan itu telah masuk. Nih kemarin kami minta report proses penanganan reportnya, kami dapat dari minta reportnya ya, nanti saya jelaskan. Ini di sini klien kami dimintakan untuk mengunjungi kantor BRI cabang Barito itu di Jalan Barito Pontianak. Datanglah dia tanggal 25 Januari hari Selasa. Di sana didapatkan Bapak dalam seminggu ini kami akan hubungi memberitahu perkembangannya. Sampai seminggu ditunggu karena uang ini sangat penting bagi klien kami untuk biaya-biaya gaji karyawannya. Ternyata tidak ada kunjung kabar dari kantor BRI cabang Barito. Lalu beliau tanggal 31 Januari itu bersama-sama saya sebagai kuasa hukumnya pergi ke kantor cabang BRI cabang Barito Pontianak. Lalu saya dapatkan ini. Nah, ternyata penanganan melalui call video telepon call centernya itu hanya mentok sampai tanggal 14 Januari saja dari 13 Januari. Selanjutnya tidak ada perkembangan sampai tanggal 31 Januari kemarin tidak ada perkembangan. Track record terakhir reportnya adalah dalam proses penelitian. Nah, lalu bagi kami seumpama pada saat tanggal 31 Januari kemarin kami datang mendapatkan jawaban atas kepastian, kami tidak masalah. Tapi ternyata di sana melalui manajer operasional BRI cabang Jalan Barito Pontianak itu kami mendapatkan tidak ada kepastian. Bahkan mereka melemparkan kewenangan pusat semuanya. Masa iya sih saya harus ngurus ini ke pusat lagi? Nah, sementara pusat aja melempar ini tadi kan bahwa ini berkoordinasi atau kunjungi kantor BRI cabang Barito begitu loh. Nah, atas dasar itulah kami menanyakan kepada ini transaksi apa yang tanggal 12 Januari? Siapa yang memberi izin? Nah, tanpa sepengetahuan klien kami sebagai nasabah BRI, kok bisa ini terjadi pemindahan buku ini sebesar 200 juta. Nah, lalu dalam kurun waktu 2 minggu lebih ini dari 11, 12, 13 Januari itu ya sampai dengan sekarang itu tidak dapat kepastian sehingga kami membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kami melaporkan ini ke Polda Kalimantan Barat atas dugaan kejahatan pidana di mana klien kami mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Satu itu mendapatkan jawaban tapi nggak dapat jawaban. Jadi menurut hemat kami secara administratif ini kacau di Bank Rakyat Indonesia ini. Kenapa? Kok bisa? Kami bertanya, kok bisa uang ini bisa pindah buku tanpa sepengetahuan? Ini apa? Apakah sistemnya atau di hacker atau ada oknum di dalamnya gitu loh. Nah, sementara kan ada kode transaksi, ini kode transaksi apa? Bisa jelasin nggak ke saya? Nggak bisa dijelasin.
saya heran juga kenapa nggak bisa jelasin, padahal orang bank harusnya tahu, di internal dia yang tahu kan, nggak bisa dijelasin atau memang nggak mau ada kode etiknya mereka. Sehingga ya udahlah, jelasin aja di Polda, saya bilang kalau begini caranya. Dan kemudian juga kami akan membuat laporan juga secara administratif bahwa BRI tidak mampu menjamin keselamatan uang nasabahnya ke mana, ke OJK ya. Nah, kemudian kami akan melaporkan terkait pelayanan ke Ombudsman ya. Ini bayangkan saja kalau uang itu penting sifatnya, tapi mohon maaf ya, kami melihat BRI dan karyawan yang di sana tidak bisa memahami perasaan nasabah begitu. Selalu berdalih ini pusat punya kewenangan. Kenapa ketika nabung uang Anda tidak katakan, Pak, Bapak nabung di pusat aja gitu. Kalau giliran nyetor uang aja diterima. Tapi giliran uang nasabah hilang, selalu pusat yang tanggung jawab, pusat yang bisa menjelaskan. Oke, secara corporate memang BRI bertanggung jawab secara institusi ya. Namun harusnya pimpinan cabang ataupun manajer itu bisa menjelaskan ini kode-kode kode transaksi itu kan harus bisa dijelaskan. Kalau itu kami dapatkan, kami bisa pahami gitu. Tapi karena mentok itu kami nggak dapat penjelasan yang bisa memuaskan kami dan meyakinkan bahwa uang itu masih ada, maka kami segera lapor. Dan bahkan sudah dibuatkan BAP sementara pada tanggal 31 Januari kemarin. Lalu ini tentunya selanjutnya akan ditindaklanjuti, didisposisikan. Nah, tadi kami datang ke sana, ke Polda, namun belum ada disposisi biasanya kalau ini kan kejahatan perbankan ini masuknya ke Subdit Krimsus ya, Krimsus Subdit 2-nya Polda Kalbar. Nah, kami sudah koordinasi di sana, sudah di Subdit 2 sudah Pak tahu akan aduan ini, dan karena disposisinya belum masuk ke mereka, jadi belum ada berita acara. Nanti selanjutnya kalau sudah ada didisposisikan dalam waktu dekat ini, maka nanti akan diperiksa lagi saksi-saksi dan barang bukti lainnya. Kami sudah menyerahkan barang bukti semuanya berupa screenshot, m-banking, bukti transfer dari mitra bisnis klien kami juga, dan seterusnya. Itu sudah kami serahkan, buku rekening, KTP klien kami sudah kami serahkan.